Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1839. Wah, aura ki yang tebal dan kacau muncul di buku karma, dan halaman-halaman yang padat dibuka, dan banyak simbol yang tidak jelas dan aneh muncul. Ini menyimpulkan apakah ada garis karma yang tersembunyi antara Su Yi dan Sining. Namun, karena kehati-hatian, ia tidak berani menyimpulkan Su Yi karena takut mendapat serangan balik, melainkan fokus pada Sining. Tapi sebentar, boom, dengan dentuman keras, buku karma disambar petir, dan salah satu halamannya terbakar. Persetan, tabu yang lengkap dan tiada taraf. Buku karma bergetar hebat, seperti ikan hidup yang dilemparkan ke pantai, melompat-lompat terus-menerus, dalam postur yang menyakitkan sampai mati. Su Yi dan Sining sama-sama tercengang. Apa yang terjadi? Buku karma langsung diserang. Terlebih lagi, mereka membayar harga yang mengerikan untuk itu. Mungkinkah memang ada garis tersembunyi karma yang tidak diketahui di antara mereka berdua, dan itu sangat tabu, sehingga buku karma mendapat serangan balik. Su Yi dan Sining sama-sama terkejut. Setelah setengah suara, buku karma agak sunyi, suara di tanah, bahkan permukaan sampul buku menunjukkan tanda-tanda hangus, dan sesekali berkedut. Su Yi hanya bisa berkata, kamu. Sebelum selesai berbicara, sederet kata muncul di halaman buku karma. Jangan bicara, aku tidak ingin mengucapkan satu kata pun padamu. Setelah bertemu denganmu, ada terlalu banyak tabu yang tak terduga. Jika aku teruskan, itu harus membunuhku. Oh, Su Yi, apakah ini salahku? Sining merasakan kebencian dari buku karma yang penuh dengan ki udara, menatap aneh, dan berkata, pokoknya, terima kasih sebelumnya. Buku karma, terima kasih banyak, menghilang saja. Aku benar-benar tidak ingin melihat kalian berdua diikat lagi. Dikatakan, itu dengan cepat menutup halaman, berubah menjadi cahaya merah tua, dan hendak pergi. Bang, peti mati pedang 6 inci hancur, dan buku karma jatuh ke tanah lagi. Tiba-tiba udara ki runtuh, dan sebaris kata muncul di halaman yang tersebar. Jian Laosan, kamu juga membantu saudaranya sendiri. Aku terluka tanpa melihat sumber kekuatanku. Sial, bukannya Su Laoliuku tidak pandai berkelahi. Kamu, terlalu banyak mengucapkan, Su. Meskipun dia memarahi kata-katanya tanpa menahan diri, dia berbaring di sana dan tidak berani bergerak. Atau setidaknya mulai membusuk lagi. Melihat ini, Su Yi ingin berbicara untuk menghibur pihak lain, tetapi tidak peduli apa yang dia katakan, buku karma tidak bergerak. Su Yi menggosok alisnya dan hanya bisa menyerah. Sebenarnya, setelah mendapat serangan balasan, itu sudah membuktikan beberapa hal. Sining menoleh untuk melihat Su Yi, sepasang mata bintang jernih dengan warna aneh, bukan? Su Yi menghela nafas, itu sebabnya aku penasaran. Bagaimana bisa ada garis karma yang tersembunyi antara kamu dan aku yang bahkan buku karma dianggap tabu? Bagaimana denganmu, kamu tidak penasaran? Sining mengedipkan matanya, ekspresinya yang indah tidak dapat dipahami. Mungkin, ini disebut takdir tertentu, tapi saya pikir itu harus menjadi hubungan yang baik antara Anda dan saya. Su Yi merasa sedikit aneh di hatinya. Arti dari kata-kata ini agak menarik. Su Yi tersenyum dan berkata, entah itu nasib baik atau karma, aku punya firasat bahwa mungkin ketika kamu mendapatkan wawasan tentang misteri pengalaman hidupmu, kebenaran akan terungkap. Sining berkata, saya juga menantikan hari ini. Berbicara, dia menunjuk ke buku karma, apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Ketika saatnya tiba, saya telah berbaring datar dan busuk karma Su cemas, apa itu pembuangan? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menyingkirkanku? Jika Anda melakukannya, bahkan jika pendekar pedang ketiga membunuh saya tidak akan mengenali tuannya. Su Yi berkata, benarkah? Buku karma. Setelah beberapa saat, sebaris teks muncul di halaman, meskipun saya bertanggung jawab atas kekuatan karma, tetapi saya tidak dapat secara paksa mengganggu karma, dan saya tidak pandai bertarung sama sekali. Anda hanya menekan saya, apa gunanya? Su Yi berkata, menyenangkan. Buku karma, hening sejenak sebelum menjawab, kamu adalah alien yang tidak terikat oleh karma. Jika aku dikendalikan olehmu, itu ditakdirkan untuk tidak berguna, karena semua orang dan hal-hal yang berhubungan denganmu akan menjadi karena Anda. Variabel tak terduga terjadi. Jika Anda mengatakan bahwa karma pada tubuh orang lain adalah jaring besar yang rumit yang ditenun oleh untaian benang sutra, maka Anda adalah api. Selama Anda mencampurnya, Anda akan membakar jaring besar ini dan mempengaruhi semua orang. Variabel karma pada manusia. Sederhananya, Anda dan saya tidak punya takdir, Anda tidak bisa memaksa, kalau tidak. Sebelum menunggu karma mengatakan apa-apa, Su Yi berkata, aku tidak berencana membiarkanmu melakukan apapun, aku hanya tidak ingin kamu jatuh ke tangan orang lain. Buku karma. Su Yi melanjutkan, selain itu,
saya ingin melihat apakah saya dapat mengumpulkan semua 9 rahasia kekacauan di masa depan. Tidakkah menurut Anda ini sangat menarik? Karma buku. Sama sekali tidak ada yang bisa dikatakan. Ada peti mati pedang 6 inci yang telah mengincar, tidak peduli apa yang dikatakannya, itu ditakdirkan untuk tidak mengubah apapun. Su Yi berhenti berbicara omong kosong dan membungkuk untuk mengambil buku karma. Hicks. Gumpalan kekuatan karma merah muncul, menempel di telapak tangan Su Yi, tetapi ditekan oleh kekuatan Xuanzu Grand Dao sehingga tidak bisa menyentuh Su Yi sedikitpun. Kemudian, bahkan gumpalan kekuatan karma menghilang. Pada akhirnya, buku karma berubah menjadi buku berukuran tamparan, seluruh tubuhnya berwarna hitam polos, hanya setebal 1 jari, dan kulitnya penuh dengan garis karma alami. Su Yi berkata, bahkan jika Anda tidak berguna, Anda bisa menjadi dewa jika Anda menyadari kekuatan karma Anda. Belum lagi di mata para dewa di tingkat Buddha lampu pembakaran, Anda adalah harta yang luar biasa dari, bahkan jika aku menjualmu di masa depan, aku juga bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Karma buku, saya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kutukan, Su Yi memasukkannya ke lengan bajunya. Kemudian, dia menatap Sining dan berkata, harta ini hanya bisa saya kumpulkan. Sining tersenyum, orang lain tidak bisa menahan kekuatan karma. Menurut pendapat saya, rekan Tao adalah orang yang paling cocok untuk mengambil alih harta ini. Su Yi juga tersenyum. Sepertinya begitu. Jika buku karma jatuh ke tangan orang lain, pasti akan terkontaminasi karma, dan sangat mungkin, seperti Ao Chiting, dia akan menghadapi bencana, merasa bersalah. Saya berbeda, dan saya tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Astaga, saat Su Yi mengangkat tangannya, peti mati pedang 6 inci jatuh ke telapak tangannya. Dia bermeditasi dan mencoba berkomunikasi dengan Tai Chi Jian, yang disegel di peti mati pedang 6 inci. Sayangnya, tidak ada gerakan sama sekali. Seolah-olah ada lapisan peti mati pedang 6 inci, yang juga menghalangi hubungan antara dia dan pedang jarak dekat. Ini membuat Su Yi agak menyesal. Namun, itu bukan tanpa keuntungan. Setidaknya, dia tahu bahwa apa yang disegel dalam peti mati pedang 6 inci itu memang yang disebut pedang ketiga dalam buku karma. Meskipun pedang ini ditinggalkan oleh Li Fuyu di kehidupan sebelumnya, dia sudah mengenalinya, jika tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memeluknya dengan pendamping jiwanya Lei Ze. Alasan mengapa pedang 6 inci mengejar buku karma sebelumnya adalah karena dia merasakan nafas ki dari buku karma, dan membangkitkan sedikit kebijaksanaan. Sepertinya hanya ketika saya mengintegrasikan kekuatan Taoisme Li Fuyu, saya dapat benar-benar membuka peti mati pedang 6 inci ini. Su Yi diam-diam berkata. Selanjutnya, Sining datang ke sisi aula untuk bermeditasi dan menyembuhkan. Su Yi berbalik dan datang ke kuali Kowloon yang besar. Menurut pernyataan Ao Chiting, harta ini disebut kuali naga leluhur, dan itu adalah harta karun Taixuan yang diturunkan dari leluhur keluarga naga. Su Yi melompat, datang ke mulut kuali, melihat ke bawah, dan sekilas melihat seekor naga darah melingkari kuali. Tanduknya seperti rusa, kepalanya seperti sapi, janggut panjang berkibar di sekitar bibir, dan tubuhnya melingkar seperti gunung yang berkelok-kelok, ditutupi sisik merah seperti darah. Darah dalam kuali diisi dengan ki udara, dan auman naga bergema seperti guntur tumpul, dan naga yang tak terlukiskan menyebar bersamanya. Tapi sekilas, Su Yi bisa melihat bahwa ini bukan naga sungguhan, tapi diringkas oleh kekuatan garis keturunan yang paling primitif dan murni. Tidak diragukan lagi, ini adalah darah leluhur naga paling berharga di garis keturunan naga. Pikiran Su Yi bergerak, dan tungku perbaikan langit muncul dari udara tipis. Qilong Daojun yang ramping dan menawan berjalan keluar dari tungku. Dia melihat naga darah yang dipadatkan oleh darah naga leluhur untuk pertama kalinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh, warna mengejutkan muncul tak terkendali. Su Yi secara singkat menjelaskan masalah ini dan berkata, jika Anda berjanji untuk mewarisi dupa untuk garis keturunan naga, Anda dapat mengambil alih harta yang ditinggalkan oleh garis keturunan naga, dan Anda akan menjadi penguasa istana naga Laut Cina Timur di masa depan. Mata emas indah Daojun Qilong terbuka lebar, dan kepalanya pusing. Dia tidak pernah menyangka bahwa kesempatan unik seperti itu akan mengenai kepalanya seperti ini, dan dia hampir curiga bahwa dia sedang bermimpi untuk sementara waktu. Butuh waktu lama bagi gadis itu untuk mendapatkan kembali akal sehatnya, menundukkan kepalanya, dan berkata, Tuan, saya akan mendengarkan Anda. Su Yi tertawa bodoh. Setelah memikirkannya, dia berkata, saya harap di masa depan, tanah Laut Cina Timur akan didominasi oleh garis keturunan istana naga yang Anda tanggung. Ini tidak hanya memenuhi janji kepada Ao Chiting, tetapi juga kunjungan ke Anda. Taijing adalah kesempatan bagus untuk melangkah lebih jauh di Grand Dao. Perlu dicatat bahwa leluhur Longding adalah harta leluhur keluarga naga, dan darah leluhur naga adalah ciptaan kelas 1 dari keluarga naga. Bahkan di kuali naga leluhur ini, ada juga terukir dengan warisan tertinggi dari keluarga naga, Sutra Primordial Wanlong, dan ada tulang kelahiran yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga naga. Ciptaan yang begitu unik di dunia,
tidak ada yang memiliki kesempatan untuk mencapainya selama bertahun-tahun sejak era Tai Huang hingga saat ini. Dan sekarang ada di depan Cilong Dao Jun, hanya di pikiran. Dao Jun Cilong mengangkat wajahnya yang putih dan lembut, dan sepasang mata emasnya menunjukkan tegas, dan berkata serius dengan, "Tuan, junior ini pasti akan memenuhi harapan Anda di masa depan." Suyi menepuk bahu gadis itu dan berkata dengan hangat, "Ayo." Dao Jun Cilong tidak lagi ragu-ragu dan melompat ke tripod naga leluhur. Ledakan, tungku meraung, dan aura ki darah yang agung dan berat dilemparkan. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa naga darah yang diubah oleh darah naga leluhur yang dibuat ke tubuh Cilong Dao Jun, dan sosok yang terakhir tiba-tiba berubah menjadi naga merah, dengan kepala terangkat tinggi, dan seluruh tubuh meledak menjadi Dao Guang yang mempesona. Bahkan di dinding bagian dalam kuali naga leluhur, teks Tao emas yang aneh dan misterius muncul, terus-menerus mengelilingi Cilong Dao Jun. Itulah kekuatan warisan, Sutra Primordial Wanlong. Suyi berdiri di mulut kuali, dengan tangan di belakang punggung, menatap diam-diam. Setelah beberapa saat, dia mengambil kendi, mengangkat kepalanya dan minum, dan tiba-tiba merasakan bahwa sebuah muncul di buku karma. Naga terbang ada di langit, dan sangat bermanfaat untuk melihat orang dewasa. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1840. 3 hari berlalu dengan cepat. Selama 3 hari, cuaca tenang. Cilong Dao Jun telah berlatih di Longding leluhur. Sining dan Fan Qian sedang dalam pemulihan. Suyi tidak menganggur, dan mengumpulkan semua rampasan yang tersisa di rumah harta karun Istana Naga. Panennya luar biasa. Pembangkit tenaga listrik yang kehilangan nyawa mereka di rumah harta karun Istana Naga kali ini termasuk pembangkit tenaga listrik tingkat Taiwu dari 6 raksasa abadi, Jing Cheng dari klan Roh Paus Raksasa dan orang lain. Ada juga tokoh besar dari kekuatan besar di Laut Cina Timur yang dipimpin oleh Zuo Huai, Lin Gu, dan Huang Chongjia. Pilih satu saja, dan itu adalah raksasa di dunia luar. Harta yang mereka bawa tentu saja luar biasa. Sekarang, semua harta ini telah menjadi piala Suyi. Sayangnya, hanya ada segelintir harta yang benar-benar bisa masuk ke mata Suyi. Sebagian besar harta dilempar oleh Suyi ke tungku perbaikan surga. Salah satunya adalah alkimia. Kedua, ini adalah bahan ajaib untuk menyempurnakan dan menghaluskan pedang dunia. Tungku perbaikan surgawi sangat mengasyikkan, karena apakah itu alkimia atau pemurnian bahan ilahi, itu juga sangat bermanfaat. Rekan Taois, sudah waktunya saya pergi. Sining bangkit dari meditasi dan memberitahu Suyi bahwa dia punya janji dengan seseorang sebelum berpartisipasi dalam operasi reruntuhan Istana Naga, dan sekarang dia perlu berangkat untuk janji. Suyi tidak bertanya lagi, hanya berkata, "Aku akan memberimu tumpangan." Sining mengangguk, "Oke." Segera, Suyi, Sining, dan Fan Wei meninggalkan rumah harta karun Istana Naga bersama-sama dan kembali di sepanjang jalan asli reruntuhan Istana Naga. Dalam perjalanan, Sining ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Orang yang akan saya lihat kali ini adalah putra Tuhan yang sangat istimewa, bernama Luo Tiandu." Klan Luo kuno di belakangnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan si saya. Ketika kami datang ke alam abadi, para tetua dari 2 klan kuno kami telah berdiskusi, biarkan aku dan Luo Tian bertindak bersama dan saling menjaga. Suyi terkejut, bertanya-tanya mengapa Sining mengatakan ini pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak bertanya lagi, hanya mengangguk. Sining berkata lagi, "Luo Tiandu sangat mendominasi dan menakutkan. Apakah itu kekuatannya atau kartu di tangannya? Dia bukan King Xiao, Jin Suliu generasi sebanding. Dan dia datang ke alam abadi kali ini, dengan tujuan bahwa dia harus menang." Omong-omong, Sining menatap Suyi, "Itu membunuhmu." Suyi kemudian mengerti mengapa Sining berbicara tentang Luo Tiandu kepada dirinya sendiri. Dia tersenyum dan berkata, "Karakter-karakter yang datang ke negeri dongeng dari alam para dewa, selain kamu, siapa yang tidak ada di sini untuk berurusan denganku?" Satu lagi Luo Tian tidak ada sama sekali. Segera, dia menyadari ada yang tidak beres dan berkata, "Apakah ini akan menyulitkanmu?" Sining menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa Luo Tian sangat berbahaya, para dewa pasti bisa disebut kata, tak tertandingi." Setelah jeda, dia mengerutkan kening, "Yang terpenting, aku tidak bisa membujuknya sama sekali, begitu dia melihatmu, itu akan merepotkan." Suyi dapat merasakan bahwa ketika berbicara tentang Luo Tiandu, kata-kata Sining mengandung sedikit ketakutan. Ini mengejutkannya. Menurut pendapatnya, dalam hal kekuatan saja, kultivasi Sining di tingkat Taixuan jelas merupakan pembangkit tenaga listrik kelas atas. Hanya ada segelintir orang yang bisa menandinginya di negeri dongeng sebelum era Xianyun. Dan sekarang, itu bisa membuat Sining berpikir itu mengerikan, orang bisa membayangkan betapa kuatnya Luo Tian ini. Namun, ini membangkitkan minat Suyi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah satu-satunya penguasa dunia peri, pedang menguasai dunia, dan mahkota menutupi sebuah era. Di ranah peringkat Taixuan, dia diakui sebagai kendo abadi pertama, tak tertandingi.
Bahkan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ning jauh lebih rendah dari kehidupan sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, mengetahui bahwa Luo Tian sangat luar biasa, Su Yi pasti akan melihat kegembiraan berburu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Memikirkannya, Su Yi berkata, semakin kuat lawan, semakin bahagia aku. Fan Wei tercengang dan mau tak mau berkata, rekan Taois, Luo Tiandu sama sekali bukan putra dewa biasa, di samping, dan berlatih Tao. Su Yi menyela sambil tersenyum, saya mengerti apa yang ingin Anda katakan. Fan Wei terdiam, memikirkannya baik-baik, dia merasa lega. Benar bahwa Su Yi adalah Raja Abadi, tetapi kekuatannya sangat menantang sehingga dia bisa bertarung melawan karakter level Taihe. Dan pengoperasian reruntuhan Istana Naga, berkat dia, mampu membalikkan keadaan, pertama-tama menyapu Qing Qiao, Jin Zuliu, dan tingkat dewa lainnya angka, dan bahkan lebih banyak lagi Ao Citing, roh jahat yang diubah oleh dewa, dikalahkan. Bagaimana mungkin keberadaan yang dianggap sebagai angka tidak normal oleh kitab karma mengkhawatirkan ancaman dari Luo Tiandu? Bagaimana hubunganmu dengan Luo Tian? Su Yi memandang Ning. Mata Fan Wei sedikit aneh. Ning berpikir sejenak, dan berkata dengan tenang, dulu, klan Luo kuno berkali-kali mengusulkan bahwa mereka ingin Luo Tiandu menikah denganku. Beberapa tetua klan Si saya juga senang melihatnya terjadi, berpikir bahwa kita adalah pasangan yang dibuat di surga. Tapi, mereka semua ditolak olehku. Serius, Luo Tian dan aku hanya bisa dianggap sebagai teman sebaya dengan hubungan yang relatif baik. Omong-omong, Ning berkata dengan aneh, apa yang kamu tanyakan? Su Yi menggosok alisnya dan berkata, aku berpikir, jika suatu hari aku melawannya, itu akan menyulitkanmu. Ning mengedipkan matanya, dan sudut bibirnya yang kemerahan mengangkat lengkungan lucu, dan berkata, sebelum aku mengenalmu, aku dulu bersama Luo Tiandu. Omong-omong, aku tidak keberatan membantunya ketika berhadapan denganmu, dan sekarang jika kamu bahkan musuh, aku tidak akan duduk diam. Su Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia umumnya memahami sikap Ning. Ning tiba-tiba bertanya, apa rencanamu selanjutnya, rekan Taois? Su Yi berkata tanpa ragu, saya akan tinggal di Laut Cina Timur sebentar untuk melihat apakah saya dapat menemukan kapal terapung. Ning mengangguk dan berkata, Laut Cina Timur jauh dari 49 benua alam abadi, dan lautnya luas. Jika kamu tinggal di sini, Anda dapat menghindari banyak badai. Su Yi tersenyum, saya harap begitu. Dia tahu betul bahwa ketika berita tentang apa yang terjadi di reruntuhan Istana Naga, itu pasti akan menyebabkan kegemparan di Laut Cina Timur dan bahkan seluruh alam abadi. Lagi pula, tokoh-tokoh besar dari 6 raksasa dunia peri dan kekuatan utama Laut Cina Timur semuanya mati di reruntuhan Istana Naga, itu sulit untuk tidak menarik perhatian. Selain itu, meskipun Qing Qiao, Jin Zuliu, Qing Wu, Qin Jiansu, dan karakter setingkat dewa anak lainnya kembali ke rumah, mereka ditakdirkan untuk tidak menelannya. Semua ini ditakdirkan, bahkan jika dia berada di Laut Cina Timur, dia ditakdirkan untuk menghadapi masalah tak terduga yang datang ke pintunya. Tentu saja, Su Yi berpikir dalam hati bahwa tidak akan sulit untuk menghindari badai ini. Tidak lebih dari sebuah identitas baru. Sampai mereka meninggalkan reruntuhan Istana Naga, Su Yi dan yang lainnya muncul di atas lautan yang luas. Baru saja datang ke dunia luar, Ning sepertinya menyadari sesuatu, dan tanpa sadar melihat ke kedalaman langit. Segera, wajahnya yang cantik sedikit berubah, dan dia berkata, kekuatan para dewa dan bencana yang dicakup oleh aturan Zhou Su telah berubah. Berbicara, Ning Yu membuka tangannya dan kompas hitam muncul. Saat dia mendorong kompas, jarum kompas tiba-tiba berputar, dan gumpalan rune aneh muncul. Untuk waktu yang lama, Ning menyingkirkan kompas, warna aneh muncul di wajah batu giok yang indah, dan berkata, tentu saja, langit akan mengubah. Su Yi berkata, ubah langit. Apa artinya ini? Ning cerah, dan dia berkata, para dewa dan bencana yang tercakup dalam aturan Sutian telah menunjukkan tanda-tanda melemah. Tidak ada kecelakaan, setidaknya 3 tahun. Dalam 5 tahun, malapetaka ditakdirkan untuk menghilang sepenuhnya. Su Yi terkejut. Sekarang dia tahu sumber bencana dengan baik. Di zaman Xianyun, para dewa pernah bergandengan tangan untuk membentuk semacam kekuatan aturan khusus untuk karakter di negeri dongeng dalam aturan Sutian di negeri dongeng. Kekuatan aturan pecah, memicu bencana yang berkepanjangan di negeri dongeng. Inilah sumber malapetaka, Era of Immortal Falls. Dan kekuatan aturan semacam ini disebut bencana oleh para biksu di dunia peri. Bencana selalu tercakup dalam aturan Sutian, dan itu berlanjut hingga hari ini, dan juga telah mengubah pola dunia dongeng secara terbalik. Orang-orang tua seperti Sue Xiaoxi, Jiang Taiya, Nan Pingtian, Del, yang berdiri di puncak Taijing sebelum era Xianyun, untuk menghindari bencana, belum berani berdiri. Dan sekarang, Ning menyimpulkan bahwa kekuatan para dewa dan bencana sedang melemah, dan mungkin menghilang sepenuhnya dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, yang membuat bagaimana Su Yi tidak terkejut. Su Yi berkata, apakah ini berarti jalan untuk menjadi dewa juga akan muncul pada saat itu?
Bagus. Sining mengangguk, dan dapat diperkirakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, ancaman bencana ilahi terhadap karakter Taijing hanya akan menjadi semakin lemah. Itu semakin kecil, dan lebih kecil, dan ketika bencana ilahi benar-benar menghilang, jalan untuk menjadi dewa yang tidak pernah muncul sejak zaman kuno akan muncul di dunia peri. Ada juga harapan dalam kata-katanya. Dia memiliki banyak rahasia khusus, dan dia tidak khawatir tidak bisa menjadi dewa. Tapi ketika jalan untuk menjadi dewa muncul, Anda bisa merebut keberuntungan untuk menjadi dewa, itu akan lebih baik. Selain itu, nasib baik ini luar biasa, menurut beberapa dewa di antara para dewa, dunia abadi akan segera muncul di jalan untuk menjadi dewa, yang akan disebut yang pertama aturan zaman kelas 1 sangat langka dan berharga. Karena itu, karakter anak dewa seperti dia akan turun ke negeri dongeng terlebih dahulu, untuk memanfaatkan kesempatan langka menjadi dewa. Dan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, nasib baik seperti itu akan datang, siapa yang tidak sabar. Hati Suyi juga dipenuhi gelombang. Di kehidupan sebelumnya, ia menghabiskan banyak waktu dan kerja keras untuk membuktikan jalan menuju Tuhan. Juga melintasi sungai panjang ruang dan waktu, pergi ke peradaban era yang berbeda untuk menjelajahi jalan pembuktian Tao. Sekarang, ratusan ribu tahun telah berlalu sejak Wang Ye bereinkarnasi dalam pertempuran malam abadi, dan dia juga telah bereinkarnasi dan dibangun kembali berkali-kali, akhirnya. Pada saat ini, saya melihat fajar jalan untuk menjadi dewa. Itu adalah keadaan pikiran Suyi yang kokoh, dan dia tidak bisa menahan perasaan emosi yang tak terbatas. Menjadi dewa tidaklah sulit. Susahnya adalah kesempatan untuk menjadi dewa terlalu sulit ditemukan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1841. Bagi saya, 3 atau 5 tahun mungkin tampak agak mendesak, tetapi itu sudah cukup. Suyi diam-diam berpikir, kultivasinya saat ini berada di tahap tengah Wonderland. Bahkan jika dia mau, dia dapat menembus kesempurnaan agung peringkat Taixuan kapan saja. Tetapi, Suyi tidak akan melakukan itu. Menggabungkan kekuatan Taoisme dari berbagai kehidupan sebelumnya, ketika Suyi berlatih dalam kehidupan ini, dia tidak pernah peduli dengan kecepatan terobosan ranah, tetapi menghabiskan seluruh pikirannya untuk melampaui semua jenis kehidupan lampau. Dan dalam 3 atau 5 tahun, perlu untuk menembus basis kultivasi dari alam yang menakjubkan ke tahap Taixuan, dan juga untuk menstabilkan di setiap alam tampaknya hampir mustahil. Tapi bagi Suyi, tidak demikian. Jangan lupa, kurang dari sebulan yang lalu, tingkat kultivasinya telah melangkah dari tingkat peri ke tingkat raja peri, dan dikultivasikan ke alam yang indah tingkat menengah. Pada periode berikutnya, lebih baik pergi ke tempat terlarang yang tidak diketahui di Laut Cina Timur. Pikir Suyi, jika Anda ingin menembus peringkat Taixuan dalam 3 hingga 5 tahun, hanya ada satu cara, semoga berhasil. Seperti dia berada di Gunung Wusheng, reruntuhan mayat kuno untuk membuktikan alam Tao. Dan belum lama ini, basis kultivasinya menembus ke tahap pertengahan yang menakjubkan di teras naga terbit dari reruntuhan Istana Naga. Inti dari terobosan tersebut terletak pada peluang. Jika Anda hanya mengandalkan kultivasi yang rajin dan latihan keras, Anda tidak dapat berharap untuk menerobos ke Taijing dalam 3 hingga 5 tahun, apalagi menerobos ke tingkat Taixuan. Benar-benar angan-angan. Setiap terobosan dalam kultivasi membutuhkan waktu dan upaya untuk menstabilkan sedikit, dan kemudian Anda dapat memilih untuk memasuki ruang musim semi dan musim gugur untuk mundur. Suyi berpikir, dengan cara ini, fondasi setiap alam dapat ditempa ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya ada 3 atau 5 tahun lagi, jadi bagaimana ini bisa bagus? Tiba-tiba, Fan Wei menghela nafas dan terlihat sedih. Dia memiliki peringkat Taihe, tetapi sangat luar biasa ingin menembus peringkat Taixuan dalam waktu singkat. Bagaimana dia bisa berdamai jika dia melewatkan jalan untuk menjadi dewa? Suyi berkata, ini masalah usaha manusia, biarkan saja, itu belum tentu kesempatan. Fan Wei tercengang, dan tiba-tiba teringat bahwa kultivasi Suyi masih setingkat Immortal King, dan dia masih jauh dari level Taixuan. Sebagai perbandingan, situasinya cukup baik. Tiba-tiba, kemarahan di hati Fan Wei mereda banyak, dan dia berkata dengan hangat, rekan Daois Su juga harus bekerja keras, yang terbaik adalah merebut pencapaian langkah ini. Kesempatan Tuhan, tentu saja, jangan terburu-buru, tergesa-gesa tidak cukup, mengejar terobosan dalam kultivasi secara membabi buta akan mengguncang fondasi jalan Anda sendiri, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Menurut pendapatnya, jika Suyi ingin mengambil kesempatan untuk menjadi dewa dalam 3 hingga 5 tahun, hampir tidak ada harapan, dan dia memiliki jejak simpati untuk Suyi. Saya melewatkan kesempatan langka ini untuk menjadi dewa, dan saya tidak tahu kapan saya akan dapat mengambil kesempatan serupa di masa depan. Sining tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Fan Wei, sesama Taois Su memiliki 2 harta karun, buku karma dan pedang, apakah menurutmu dia akan melakukannya? Khawatir tentang menjadi dewa. Fan Wei, dia merasakan sesak di dadanya, seperti ditinju keras. Ya, dengan 2 harta karun yang kacau balau itu, bagaimana Suyi bisa khawatir tentang jalan menjadi dewa?
Su Yi tersenyum dan berkata, ketika jalan untuk menjadi dewa muncul, aku akan mengambil keberuntungan ini. Hukum zaman yang terkandung dalam pedang, yaitu lebih baik atau lebih buruk, pilih salah satu yang paling cocok untukmu untuk membuktikan Tao dan menjadi dewa. Fan Wei, yang lain menunggu selamanya sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Tapi orang ini baik, dia sedang memikirkan jalan mana yang harus dipilih. Dia mau tak mau berkata, rekan Daois Su tampaknya yakin bahwa dia akan menembus peringkat Taixuan dalam 3 hingga 5 tahun. Su Yi mengangguk dan berkata, sejujurnya, itu tidak sulit bagiku. Fan Wei, dia tiba-tiba merasa lelah, dan seluruh orang tidak sehat. Menulis bersama, dari awal hingga akhir, hanya dirimu sendiri yang paling tak tertahankan. Tiba-tiba, Sining sepertinya menyadari sesuatu dan melihat ke kejauhan. Langit gelap dan laut bergolak. Di kejauhan, 3 sosok tiba-tiba muncul. Ini adalah Qing Xiao, Jin Zuliu dan Gong Yangyu. Kenapa? Aku belum belajar cukup banyak dari reruntuhan Istana Naga, dan apakah kamu berencana untuk bertarung lagi? Mata Su Yi bercanda dan dia bercanda, omong-omong, saya benar-benar tidak berharap mereka bertiga dapat bergabung. Bagaimanapun, saya ingat dengan jelas bahwa di sebelum klan naga dikorbankan ke aula leluhur, Gong Yangyu adalah yang pertama melarikan diri, dan Jin Zuliu adalah yang kedua melarikan diri, yang satu kurang setia daripada yang lain. Suaranya penuh ironi. Jin Zuliu dan Gong Yangyu tiba-tiba menjadi gelap. Qing Xiao juga mengerutkan kening. Kegagalan awal sangat memalukan bagi mereka semua, tetapi sekarang Su Yi menggosok lukanya dengan garam, dan kebencian lama dan baru menjadi satu, dalam hati saya, sangat malu. Su Yi melanjutkan, hal yang paling konyol adalah King Wu, yang awalnya berada di kam yang sama dengan mereka, tiba-tiba ditikam dari belakang, menyebabkan orang-orang ini menderita karena kekuatan karma. Saya khawatir akan sulit untuk menjadi dewa lagi di masa depan. Berbicara, ada sedikit rasa kasihan di matanya. Cukup, Qing Xiao berteriak keras, niat membunuh di matanya. Sungguh, ketika kami menunggu di sini, apakah kami bertengkar denganmu? Su Yi tersenyum dan berkata, jadi, apakah kamu masih berencana untuk melakukannya? Qing Xiao mengabaikan Su Yi. Dia memandang Sining, dan berkata dengan sungguh-sungguh, lebih baik menyelesaikan musuh daripada mengakhiri. Kita kalah sebelumnya, tidak ada yang perlu dikatakan, alasannya mengapa kita menunggu di sini hanya aku ingin mendiskusikan suatu kondisi denganmu. Sinington terkejut dan berkata, kondisi negosiasi. Bagus. Qing Xiao mengangguk, selama kamu membiarkan Su yang bermarga membantu kita bertiga menyelesaikan kekuatan karma, kita dapat mengambil langkah mundur dan menghapus keluhan sebelumnya. Sining dan Su Yi saling pandang dan langsung mengerti. Tidak diragukan lagi, dengan metode Qing Qiao dan lainnya, sulit untuk menyelesaikan kekuatan karma-karma yang menyerang tubuh dalam waktu singkat. Semakin lama berlarut-larut, semakin merusak fondasi Tao mereka, sehingga memengaruhi harapan mereka untuk menjadi dewa. Oleh karena itu, mereka menelan suara mereka dan berinisiatif mencari rekonsiliasi. Dari sini terlihat bahwa kekuatan karma begitu dahsyat sehingga anak-anak Tuhan ini terpaksa membuat konsesi dan harus berkompromi. Bagaimana jika aku menolak? Su Yi bertanya sambil tersenyum. Wajah Qing Xiao menjadi dingin, dan berkata, kalau begitu jangan salahkan aku karena menunggu dengan putus asa untuk membalas dendam. Memang benar kamu dan Sining mungkin tidak takut, tetapi di negeri dongeng ini, apakah tidak ada orang yang kamu sayangi? Su Yi menyipitkan matanya dan menghela nafas pelan, aku tidak pernah berpikir bahwa kalian, putra-putra dewa, akan melakukan hal seperti itu. Qing Xiao tidak tahan untuk tidak mencibir, langkah selanjutnya. Jin Zuliu berkata, saya akan menahan diri dan menyerah, dan saya bersedia mengubah perang menjadi batu giok dan sutra. Tolong pikirkan 2 kali, jika kamu bisa melepaskan masa lalu, semua orang akan sangat bahagia. Sining memandang Su Yi. Tidak diragukan lagi, dalam hal ini, dia akan mengikuti keputusan Su Yi. Su Yi dengan serius berkata, sepertinya kamu juga memperhatikan bahwa dalam 3 atau 5 tahun, jalan untuk menjadi dewa akan muncul, jadi kamu berada di buru-buru, saya harus menanggung penghinaan dan beban, mengambil inisiatif untuk mencari kedamaian, dan berharap untuk menyelesaikan kekuatan karma-karma sesegera mungkin, kan? Qing Xiao dan yang lainnya saling memandang dan tidak menyangkalnya. Su Yi tersenyum dan berkata, sayangnya, aku, Su Yi, tidak pernah takut akan ancaman apapun. Jika kamu membalas dendam pada orang yang aku sayangi, pergilah ke domain dewa di masa depan. Bunuh saja semua orang yang kamu sayangi dan lihat siapa yang lebih kejam. Qing Xiao dan yang lainnya tiba-tiba menjadi murung. Gong Yangyu menatapnya dengan kebencian, dan berkata, bunuh para dewa. Kamu, bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, benar-benar berpikir kamu bisa hidup sampai saat itu. Delusi. Petik 2. Para dewa tidak bisa bereinkarnasi. Ancaman sepertimu terlalu konyol. Qing Xiao berkata-kata demi kata, Sining, kamu harus tahu betapa seriusnya konsekuensi merobek wajahmu dengan kami. Menurutku, kamu masih membujuk persuade sesama Taois Su ini untuk melakukannya dengan baik. Sining berkata tanpa ragu, tidak ada saran.
King Xiao. Gong Yangyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Sining, jika Anda memberitahu dewa-dewa lain bahwa Anda dan Suyi berada di kamp yang sama, Anda berada di kamp yang sama, takut kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya, untuk hidup. Sining mengerutkan kening. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Dengan saya di sini, konsekuensi seperti itu tidak akan pernah terjadi pada Aning. Dalam satu kalimat, lonceng pagi dan genderang senja terdengar seperti Yue yang jernih, mengungkapkan kekuatan yang mencapai hati orang, bergema di antara langit dan laut ini. Untuk sementara waktu, ada ritme seperti paduan suara Great Wei. Semua orang terkejut dan mendongak. Di laut yang jauh, sesosok tubuh menyapu ke arah ini. Dia terlihat seperti seorang pemuda, kulitnya sebening batu giok, dia mengenakan jubah lengan panjang dan mahkota teratai di kepalanya. Angin laut bertiup, membuat jubahnya berkibar seperti awan, dan setiap langkah yang dia ambil, air laut akan berkumpul menjadi teratai dan muncul di bawah kakinya. Berjalan di laut berlengan besar, terkesan lambat, namun nyatanya kecepatannya sebanding dengan bergerak. Suara masih bergema, dan yang lainnya sudah turun ke lapangan. Kekuatan yang menakutkan menyapu kehampaan. Juga biarkan orang ini menjadi fokus penonton sekaligus. Luo Tiandu, kapan kamu datang? Wajah King Xiao tiba-tiba berubah. Jin Zuliu dan Gong Yangyu di satu sisi juga menunjukkan keterkejutan, menatap pria berjubah itu dengan ketakutan yang tidak tersamar. Luo Tiandu, anak Tuhan yang bisa disebut tak tertandingi di panggung Taixuan. Di alam para dewa, mereka dapat dianggap sebagai Kaisar Taijing yang paling terkenal. Orang itu adalah Luo Tiandu. Su Yi juga terkejut. Sebelumnya, dia baru saja mendengar Sining berbicara tentang orang ini, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihatnya saat ini. Jika diperhatikan baik-baik, meskipun aura orang ini ditekan oleh kelas Taiwu, tidak peduli seberapa kuat atau gestur yang ditampilkan, sungguh menakjubkan. Sebagai perbandingan, meskipun King Xiao dan yang lainnya adalah karakter anak dewa, mereka jelas lebih rendah. Mengabaikan mata curiga King Xiao dan yang lainnya, Luo Tiandu datang ke sisi Sining sendirian setelah tiba, dengan senyum di wajahnya, berkata, Aning, aku di sini untuk menjemputmu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1842. Luo Tiandu menjadi fokus perhatian penonton. Tapi Sining mengerutkan kening tanpa terlihat, dan berkata dengan nada dingin, bukankah kamu mengatakan senang bertemu di Xiangsu, alam abadi, mengapa kamu mengambil inisiatif untuk menemukannya? Luo Tiandu tertawa, jika saya tidak datang, bagaimana saya tahu bahwa bahkan karakter seperti King Qiao dan Jin Zuliu berani tidak menghormati Anda? Berbicara, matanya menyapu King Qiao dan yang lainnya, dan rasa dingin di kedalaman pupil membuat King Qiao dan yang lainnya merasa takjub. Mereka semua tahu betapa menakutkannya Luo Tian. Bukan hanya kekuatannya di peringkat Taixuan yang tak tertandingi, tetapi latar belakangnya bahkan lebih mencengangkan. Fan Wei berdiri diam di satu sisi, tetapi hatinya sangat gugup, dan dia berkeringat untuk Su Yi. Luo Tiandu adalah pria yang mendominasi dan tirani dengan pergelangan tangan berdarah besi. Sejak dia datang ke alam abadi, dia telah membuat pernyataan yang jelas bahwa dia ingin untuk membunuh bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Dan sekarang, Su Yi ada di sampingnya. Suara Sining mengungkapkan penolakan tanpa malu-malu, sudah saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak perlu campur tangan Anda dalam urusan saya. Luo Tiandu tersenyum pahit, Aning, dengan begitu banyak orang di sini, bisakah kamu menyelamatkanku sedikit? Sining berkata, tidak. Luo Tian menggosok hidungnya dan menertawakan dirinya sendiri, aku tahu kamu akan menjawab seperti ini. Kami masih muda, kekasih masa kecil, bagaimana mungkin aku tidak mengerti amarahmu? Itu tidak akan terlalu memalukan. Dia berbalik, memandang King Xiao dan yang lainnya, dan berkata, namun, jika mereka berani menggertakmu, aku tidak bisa mengabaikannya. Sebuah kata yang menggemparkan dunia. Dan Luo Tian tiba-tiba menembak. Ketika dia menginjakkan kakinya, sekuntum bunga teratai memadat di langit, menahan sosoknya seolah berteleportasi, dan membunuhnya secara langsung. Boom! Jubahnya bengkak, telapak tangan dan jarinya terjepit sidik jari, dan muncul pola guntur dengan jarak ratusan meter, berpegangan tangan hantu Dewa Petir muncul, dan matahari, bulan, dan bintang-bintang runtuh di lautan guntur yang tak berujung. Dewa Guntur, hanya nafas seperti itu membuat dunia kacau dan laut mengaum. Perubahan warna King Xiao berubah dan dia bertarung dengan seluruh kekuatannya. Boom! Guntur mengamuk dan kekosongan terkoyak. Dengan satu pukulan, King Xiao menembak ratusan kaki dari tubuhnya, wajahnya pucat, dan dia hampir batuk darah. Dia berkata dengan marah, Luo Tiandu. Kamu, boom, suara itu terputus oleh guntur yang menggelegar, dan sosok Luo Tiandu tampaknya berteleportasi, terbungkus oleh guntur yang menyilaukan, dan hancur. Sombong, galak, kuat. Seluruh orang memiliki semacam suasana pemberani dan tak tertandingi. Gila, King Xiao berbalik dan lari, menghilang dalam sekejap mata. Melarikan diri, Luo Tian sangat terkejut, kapan tulang orang ini melunak. Ketika dia berbicara, dia memandang Jin Zuliu dan Gong Yangyu. Kedua dewa saling memandang,
menoleh dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Luo Tiandu menghela nafas, ini sangat mengecewakan, dan hanya mencoba memenangkan para dewa. Benar-benar hina. Dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke sisi Sining, dan aura mengerikan di tubuhnya menghilang. Dia berkata dengan serius, Aning, jangan khawatir, ketika Anda melihat mereka lain kali, saya akan menekan mereka satu persatu dan memberi Anda bau mulut. Sining melirik Luo Tiandu dan berkata, mereka telah terkena kekuatan karma sebelumnya, jika tidak, mereka mungkin tidak takut padamu. Don, apakah kamu tidak merasa malu jika mengambil tindakan, tetapi tidak meninggalkannya? Luo Tiandu. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit, kalau begitu lain kali aku berjanji akan mengembalikan wajah yang hilang itu, oke. Sining berkata dengan acuh tak acuh, kamu yang malu, tanya aku apa yang harus dilakukan. Luo Tiandu. Sining langsung memerintahkan pengusiran, tidak ada yang lain, kamu pergi dulu, dan tunggu aku di Xiangzu di alam abadi. Tunggu. Luo Tiandu buru-buru berkata, aku punya satu hal lagi, dan aku akan segera menghilang jika sudah diselesaikan. Berbicara, dia tiba-tiba menatap Sui. Sining mengerutkan kening dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Luo Tian mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, Aning, apakah menurutmu aku akan berakting di depanmu? Jangan khawatir, aku hanya ingin menjadi dengan orang ini. Ngobrol dengan sesama Taois Su. Dia mengeluarkan sebotol anggur dan menyerahkannya kepada Sui, minum. Sui berkata, terima kasih, saya memilikinya. Dia mengeluarkan labu anggurnya dan mengocoknya. Luo Tiandu tertawa, memperlihatkan gigi putihnya yang rapi, dan berkata, dalam perjalanan ke sini, saya bertemu King Wu, dan saya mendengar dia mengatakan apa yang terjadi. Hal-hal di reruntuhan Ryugu. Sui mendengus dan berkata, lalu, jika Anda membantu Aning, Anda telah membantu saya Luo Tiandu. Luo Tian menyesap dari botolnya dan berkata, jadi aku tidak akan melakukan apapun padamu kali ini. Sining dan Fan Qian menghela napas lega. Mereka semua tahu bahwa jika Luo Tiandu ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Orang ini berada di domain dewa, dan disebut Luo Lunzi oleh banyak orang di alam yang sama. Beberapa dewa tidak berdaya baginya. Alasannya sangat sederhana, Luo Tian tidak hanya luar biasa dalam kekuatan, tetapi juga memiliki latar belakang yang mengerikan. Tapi melihat Su Yixiao tertawa, menurutmu, aku harus merasa beruntung. Luo Tian tertegun sejenak. Mendengar sikap acuh tak acuh dalam kata-kata Suyi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Suyi lagi. Suasana pun menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, Luo Tiandu tersenyum dan berkata, aku adalah orang yang tidak pernah menyembunyikan dan menyembunyikan sesuatu. Katakan saja padaku, kali ini jika tidak, tolong Aning, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Namun, baru kali ini, jika bertemu lagi, kamu harus berhati-hati, karena aku akan membunuhmu begitu saja. Kata-katanya sangat murah hati, dan ada senyum di wajahnya, tetapi sikapnya sangat kuat. Fan Wei terkejut. Wajah cantik Sining berubah dingin dan berkata, kalau begitu, apakah kamu ingin mendengar sikapku? Luo Tian menggosok hidungnya dan menghela nafas, Aning, orang ini adalah bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Kamu harus tahu berapa banyak orang di dunia ini, para dewa adalah bahkan para dewa dengan tangan terbuka tidak dapat mentolerirnya hidup-hidup, dan aku di sini di dunia peri, dan aku juga memikul tugas menghancurkan orang ini. Sebelum selesai berbicara, Sining menyela, sikap saya sangat sederhana. Jika Anda ingin merugikan sesama Taois Su, lewati saya dulu. Luo Tian tertegun, seolah tidak percaya, Aning, dia memang telah membantumu, tetapi jika kamu melindunginya secara membabi buta, kamu pasti akan menyebabkan dirimu sendiri menderita banyak masalah. Masalah yang tidak jelas bahkan akan memengaruhi klan si Anda, tetapi Anda tidak boleh bertindak arogan. Berbicara, ekspresinya menjadi serius, dan dalam hal ini, bahkan jika kamu marah padaku karena ini, aku tidak bisa menahannya, melompat ke dalam lubang api. Suaranya kuat dan tidak perlu diragukan lagi. Sining mengerutkan kening. Luo Tiandu memiliki temperamen seperti ini. Hanya ketika dia di depannya, dia akan lebih terkendali. Karena itu, di masa lalu, dia secara khusus akan mengingatkan Suyi untuk waspada terhadap Luo Tiandu dan berhati-hati terhadap pembalasan dari pihak lain. Tapi saya tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan reruntuhan Istana Naga, Luo Tiandu datang ke pintu. Melihat sikap Luo Tiandu, dia tidak terkejut, dia sangat tegas dalam berurusan dengan Suyi, dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Sining hendak mengatakan sesuatu ketika Suyi berkata, teman Taois, aku pernah berkata bahwa itu tidak akan menyulitkanmu. Berdiri dan biarkan aku bicara dengannya dulu. Sining terkejut, dan akhirnya mengangguk. Luo Tian jelas sedikit terkejut, dan memuji, ya, seorang pria harus bertanggung jawab, jika Anda secara membabi buta bersembunyi di bawah perlindungan orang lain, itu ditakdirkan untuk tidak menjadi iklim. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, hentikan gosip, saya membantu sesama Taois Sining, ini urusan saya tidak perlu Anda menghargainya, poin ini pasti diperjelas sebelumnya.
Luo Tian tidak bisa menahan tawa, apakah saya menghargai itu juga urusan saya. Karena saya mengatakan bahwa saya tidak akan membunuhmu hari ini, saya tidak akan merusaknya, janjiku. Untuk sesaat, suasana saling balas menyebar di antara keduanya. Su Yi berkata dengan santai, tapi bagaimana jika aku ingin melakukannya? Luo Tiandu jauh dari dapat dibandingkan dengan Qing Qiao dan dewa-dewa lainnya. Jika dia bergerak, dia tidak akan takut sama sekali. Sining tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melihat semua ini dengan tenang, hanya sesekali menatap Su Yi dengan sedikit warna aneh. Adu mulut seperti ini sepertinya bukan apa-apa. Tapi Sining tahu bahwa Su Yi Ruo menahan diri dan menyerah pada saat ini, dan dia pasti akan kehilangan Luo Tiandu. Lagi pula, Luo Tian dengan jelas menunjukkan permusuhan dan niat membunuh. Dalam hal ini, bahkan jika Su Yi tidak melakukan apa-apa, dia akan kehilangan momentum. Ini tentang hidup dan matinya sendiri, bagaimana bisa diputuskan oleh orang lain sesuka hati. Untungnya, Su Yi tidak mundur, apalagi acuh tak acuh, dan sikapnya bahkan lebih kuat dari Luo Tian. Untuk membuat pernyataan langsung, seseorang tidak perlu perlindungan dari orang lain, 2 tidak perlu peduli dengan kasih sayang, dan 3, karena itu adalah musuh, lakukanlah. Kata-kata yang kelihatannya ringan sebenarnya penuh dengan hinaan. Luo Tian jelas menyadari hal ini, dan dia tidak bisa tidak melirik Su Yi lagi, seolah dia mengenal Su Yi lagi. Tidak yakin. Luo Tian tertawa. Matanya menjadi tajam, dan ada kekuatan menakutkan yang diam-diam menyelimuti sosoknya yang tinggi, dan warna dunia berubah dengannya, dan udara dingin terasa bergegas 10 arah. Ini bukan tentang tidak yakin, dan ini bukan pertarungan kemauan. Su Yi tampaknya tidak sadar, menyesap anggur dan berkata, karena kamu adalah musuh, maka kamu harus membagi kesuksesan atau kegagalan hidup dan mati. Berbicara, dia menyingkirkan kendi, matanya dalam dan tenang, dan menatap langsung ke Luo Tiandu, bagaimana menurutmu? Air di laut terdekat tiba-tiba membeku, dan udara tampak membeku. Punggung kipas dingin. Guts Domain mengatakan bahwa Luo Tian adalah orang gila, tetapi tampaknya begitu Dao Yousu kejam, dia tidak akan melepaskannya. Wajah cantik Sining tidak bisa tidak berubah sedikit, dia tidak ingin melihat pertempuran hidup dan mati seperti itu. Namun, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Luo Tiandu menggelengkan kepalanya, bahkan jika aku berharap bisa membunuhmu sekarang, aku berjanji pada Aning untuk tidak melakukannya. Aku membunuhmu, aku tidak akan pernah melakukan itu. Segera, sudut bibirnya terangkat, dan berkata, tentu saja, jika kamu harus bertarung, aku tidak keberatan memberimu sedikit pelajaran. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1843. Maukah kamu memberi Su Yi sedikit pelajaran? Fan Wei merasa lega. Selama tidak ada perbedaan antara hidup dan mati, semuanya baik-baik saja. Sining mencibir yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berkata, saya menyarankan Anda untuk mengambil kembali kalimat ini. Luo Tiandu berkata tanpa daya, Aning, saya telah mendengar King Wu mengatakan bahwa rekan Taois Su ini sangat menantang dan dapat menekan kekuatan besar peringkat Taiwu, tetapi Anda tidak bisa begitu saja memandang rendah saya seperti itu, bukan? Berbicara, sosoknya mundur puluhan meter, matanya tajam dan tajam, dia memandang Su Yi dari kejauhan, dan berkata, apa yang harus aku lakukan? Apa? Mungkin kata-katanya kasar, tapi aku selalu tidak suka bermain-main dengan rencana apapun, ayolah, karena aku bilang aku ingin memberimu sedikit pelajaran, aku tidak akan pernah menyakiti hidupmu. Boom! Jubahnya menggembung, dan kilatan petir yang menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya. Jelas bahwa kultivasi peringkat Taiwu terungkap, tetapi kekuatan mengerikan itu lebih kuat daripada kekuatan peringkat Taihe seperti Fan Wei. Mata Su Yi menunjukkan warna yang aneh. Luo Tiandu ini memang seperti yang dikatakan Sining, seseorang yang bisa disebut, tak tertandingi, hanya dari nafas, biarkan Su Yi merasakan fitur khusus orang ini. Untungnya, Luo Tian takut akan bencana ilahi dan belum menggunakan kultivasi aslinya, jika tidak pertempuran hari ini akan berakhir, kata Fan Wei diam-diam. Luo Tian adalah unicorn langka dari klan Luo kuno selama ribuan tahun. Hanya mengikuti para dewa, perilaku menakutkan dari tubuh itu benar-benar mengejutkan. Di klan Luo kuno, dahulu kala, Luo Tian dianggap sebagai putra dewa dan dikultivasikan dengan segenap kekuatannya, dan tidak ada keraguan bahwa dia tidak akan bisa menjadi dewa di masa depan. Tapi saat ini, Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jika kamu hanya menggunakan tingkat Taoisme ini, kamu pasti akan gagal. Luo Tiandu tertawa, itu tergantung pada apakah kamu layak untuk kemampuanku yang sebenarnya. Su Yi menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan melangkah ke langit, menuju Luo Tiandu. Wow, ketika dia mengambil langkah ke-8, niat pedang di tubuhnya telah menembus ke langit, menyebabkan langit bergetar, kehampaan merengek, dan laut di dekatnya untuk ribuan mil serasa mendidih, ombak menderu dan menderu. Dilihat sekilas, sepertinya Dewa Pedang sedang melakukan ekspedisi. Fan Wei gemetar dan merasa malu. Dia berasal dari alam para dewa, dan dia adalah kekuatan besar dari Ordo Taihe,
Tetapi dia harus mengakui bahwa kekuatan yang melingkupi Su Yi saja membuat dia merasa kepincut di wajah tekanan, hampir mati lemas. Pada saat yang sama, sepasang mata tajam Luo Tiandu juga menyusut dengan tenang. Apakah ini benar-benar kekuatan yang bisa dimiliki oleh Immortal King? Di alam para dewa, hampir mustahil untuk melihat Raja Peri yang begitu kuat. Tapi, Luo Tian tertawa terbahak-bahak, dan sebelum Su Yi mengambil langkah ke-9, dia sudah memimpin. Tembak. Jika sosok itu merobek lampu listrik dalam kegelapan keabadian, Luo Tiandu berkonsentrasi pada telapak tangan dan jari kanan, seperti pisau, yang ditarik melintasi langit. Kosong seperti kanvas, terkoyak. Guntur tak berujung bersinar di langit, menusuk mata orang-orang. Dan kekuatan penghancur yang ganas dan mendominasi itu meledak dalam pukulan ini. Terlalu cepat, tak tertandingi, tak tertandingi. Jantung Sining menegang. Luo Tian adalah orang gila yang terkenal di alam ilahi, tetapi dia juga jenius bertarung teratas di mata banyak dewa, sesaat sebelum Su Yi hendak bergerak, dan dia menyerang. Ekspresi Su Yi tenang, sumur kuno tidak melambai, hanya lengan kanannya terangkat, seperti dewa mengangkat gunung, dan jatuh. Tiba-tiba, kekosongan itu tiba-tiba runtuh. Ribuan mil laut meledak dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan ombak menguap seperti kabut. Energi pedang yang menakutkan serta guntur dan kilat terhuyung-huyung, menyapu langit. Sosok Luo Tiandu berkedip, aura pedangnya yang mendominasi hampir membuatnya terbang. Suasana terkejut muncul di matanya, King Wu, wanita ini tidak jujur, level kekuatan tempurmu dapat mengancam Taihei Order. Sebelumnya, dia bertemu King Wu dan bertanya tentang apa yang terjadi di reruntuhan Istana Naga, tetapi dalam kata-kata King Wu, kesimpulan dari kekuatan Su Yi sangat jelas, tidak cocok. Su Yi tidak berbicara omong kosong, dia melakukan tendangan voli dan meninjunya. Maju terus. Mata Luo Tiandu menakutkan, auranya meraung seperti guntur, dia tidak pernah menyerah, dia juga menghadapinya, berani dan tak tertandingi. Dalam sekejap, keduanya bertarung puluhan kali. Tempatnya, seperti letusan gunung berapi di dasar laut, menghadirkan pemandangan mengerikan yang menghancurkan dunia. Sining dan Fan Wei telah lama mundur. Ketika dia melihat pertempuran yang begitu hebat, Fan Wei terpesona dan terkejut. Luo Tiandu jelas menggunakan Daoxing dari peringkat Taiwu, tetapi kekuatan tempurnya cukup untuk melampaui kekuatan besar peringkat Taihei. Ada apa dengan ini? Sebagai perbandingan, Su Yi bahkan lebih keterlaluan. Dengan tingkat kultivasi Immortal King di alam mit indah, dia menunjukkan pertempuran yang cukup untuk menghancurkan kekuatan besar Orde Taihei. Ini mesum. Pertempuran seperti itu, belum lagi di dunia peri, bahkan di alam para dewa yang luas dan tak berujung, disebut unik, terlalu langka. Pangkalan budidaya peringkat Taiwu tidak dapat menekan Su Daoyou. Jika basis budidaya peringkat Taixuan juga sama, Luo Tian ditakdirkan untuk kalah sejak lama. Jalan rahasia Sining. Dia tahu detail Luo Tiandu, jadi dia tidak terkejut dengan kekuatan tempur yang menantang langit yang dia tunjukkan. Su Yi berbeda. Ini adalah pertama kalinya Sining melihat Su Yi menunjukkan kekuatan tempurnya yang mengerikan dalam arti sebenarnya, tanpa menggunakan kekuatan eksternal atau menggunakan tabu dan cara lain. Hanya kekuatan, dan Luo Tian bertarung dengan sengit. Ini membuat Sining tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Su Yi saat melangkah ke Taijing. Boom! Tiba-tiba, dengan suara tabrakan tumpul yang mengerikan, Su Yi menghancurkan perlawanan Luo Tiandu dengan pukulan, mengguncang seluruh tubuh yang terakhir secara terbalik keluar. Setelah itu, sosok Su Yi bergegas mendekat dan menekan. Aksi dilakukan dalam sekali jalan, dan tidak perlu dipikirkan lagi. Jika telapak tangan ini ditembak, Luo Tian tidak hanya akan terluka, tetapi akan bahkan jatuh ke dalam situasi pemukulan pasif. Pada saat kritis, Luo Tiandu mencibir, tubuhnya penuh darah, dan itu berkembang menjadi pola seperti petir, yang ditekan. Ini adalah kekuatan bawaan khusus yang berasal dari darah Luo Tiandu, sama seperti teknik guntur alami. Kultivasi juga dapat membunuh karakter tingkat Taihei. Boom! Langit bergetar, telapak tangan Su Yi terhalang, dan sosoknya sedikit bergetar. Bunuh! Memanfaatkan kesempatan ini, Luo Tiandu melawan balik dengan kuat. Pola seperti petir sangat menakutkan. Tiba-tiba meluas dan berubah menjadi kota guntur besar, membunuhnya. Di kota guntur, tampaknya ada banyak roh guntur yang berteriak, dan suaranya mengguncang 9 hari 10 tempat. Hukum guntur yang ganas, seperti air terjun, menemani kota guntur untuk membunuh bersama. Kehampaan benar-benar terbelah, dan wilayah laut ini tenggelam ke dalam jurang yang sangat dalam. Luo Tian bahkan telah menggunakan teknik 10.000 guntur keheningan abadi. Tampaknya tekanan yang dibawa oleh sesama Taois Su tidak biasa. Mata bintang Sining berkedip, dan riak indah muncul di pupil. Bagus. Mata dalam Su Yi menunjukkan sentuhan kekaguman yang sulit disembunyikan, dan semangat juang batinnya benar-benar terangsang. Meskipun dia adalah musuh, saya harus mengatakan bahwa kekuatan Luo Tiandu memang sangat menentang, dan dia adalah yang paling kuat di antara karakter anak dewa yang dia lihat sejauh ini. 1. Boom! Ketika memikirkannya, Su Yi tidak ragu-ragu,
dan melakukan dao yang hebat dalam pencapaian kendo, dan tiba-tiba memadatkan energi pedang tiga zang yang menyilaukan di antara telapak tangannya dan jari. Potong di udara. Kota guntur besar yang berasal dari keheningan abadi dan teknik guntur seperti istana yang ditekan dari langit. Tapi di bawah pedang Suyi, kota guntur terkoyak. Boom! Guntur menggelegar. Meskipun Luo Tiandu menghindar tepat waktu, dia masih tersapu oleh kekuatan pedang yang menakutkan, tubuhnya terhuyung-huyung, dan bekas pedang berdarah tetap ada di tubuhnya, kulit, dalam tulang terlihat. Kamu menyakitiku. Alis Luo Tiandu menunjukkan sedikit kebingungan. Seketika, setrum ini berubah menjadi niat bertarung yang membara. Tidak marah. Sebaliknya, dia benar-benar terangsang oleh api di dalam hatinya, dan terlepas dari hal-hal lain, dia meninggalkan semua gangguan dan jatuh ke dalam situasi pertempuran yang hampir gila. Pertempuran sedang berlangsung, dan dewa itu gila. Mata telanjang dapat melihat bahwa basis kultivasinya masih ditekan di tingkat Taiwu, tetapi kekuatannya telah meroket lebih dari sekarang. Inilah sebabnya Luo Tiandu dianggap sebagai Luo lunatik. Itu juga alasan kenapa dia bisa disandingkan dengan Peerless. Niat bertarung gila. Sining bergetar, mata bintangnya menyipit. Ini adalah salah satu teknik rahasia paling kuat ketika Luo Tiandu membunuh musuh, dan itu tidak mudah digunakan. Tidak diragukan lagi, kekuatan Suyi sangat merangsang Luo Tiandu, sehingga dia tidak lagi menahan diri, dan sepenuhnya mengeluarkan kekuatan bagian bawah kotak. Pada saat yang sama, Suyi juga merasakan perubahan napas Luo Tiandu, dia tidak terkejut tetapi senang. Orang ini benar-benar punya dua kuas. Bunuh. Luo Tian bergerak di udara, ribuan guntur jatuh di sekujur tubuhnya, terjalin menjadi 9 cincin guntur para dewa, dan para penjaga terjalin, yang memberi orang semacam kekuatan pemusnahan tak terkalahkan. Dan ketika dia menembak, dia sangat kejam dan arogan, membuat Suyi merasakan penindasan datang ke arahnya. Tanpa ragu-ragu dan tanpa syarat, Suyi menggunakan energi pedang dan menebas ke depan. Dengan satu pedang, langit dan bumi tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan, dan ada 6 pasang surut. Di bawah pedang ini, serangan besar Luo Tiandu dihancurkan dalam satu gerakan, dan itu runtuh dan runtuh setiap inci. Boom! Luo Tiandu mundur. Dan di sekelilingnya, 9 cincin guntur roda dewa, yang diubah oleh hukum dao besar, hancur dan hancur seperti kaca berwarna pada saat ini. Bahkan tubuhnya dipukul, dan kulitnya pecah-pecah dengan noda darah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, jubah berlumuran darah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1844. Satu pedang, memar Luo Tiandu. Sining dan Fan Wei, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, terkejut. Keheningan abadi dan 10.000 guntur dan niat bertarung gila adalah metode paling dasar dari Luo Tiandu. Yang pertama berasal dari kekuatan gaib bawaan Luo Tiandu, dia terkenal di alam para dewa, dia sangat merusak, dan termasuk di antara 100 besar kekuatan gaib di alam para dewa. Dan semangat juang iblis gila bahkan lebih menakutkan. Kekuatan darah yang berasal dari Luo Tiandu, sekali digunakan, dapat membuat kekuatannya meroket hingga 30%. Ini juga kartu truf Luo Tiandu. Dalam hierarki Taixuan alam ilahi, Luo Tiandu menggunakan kegilaannya untuk bertarung, dan dia menjadi terkenal dan dinobatkan dengan kata, tak ada taranya. Tapi sekarang, Luo Tiandu dilukai oleh pedang dalam pertarungan frontal, siapa yang tidak terkejut? Memang benar dia hanya menggunakan basis kultivasi peringkat Taiwu. Jangan lupa, Suyi menggunakan tingkat kultivasi di tahap tengah negeri ajaib. Membandingkan keduanya, stand superior dan inferior. Antara langit dan bumi, laut mengamuk dan mendidih, kehampaan kacau, pemandangan kacau dan bergejolak. Ini, apakah kekuatan reinkarnasi? Di bawah langit, Luo Tiandu membuka mulutnya, dan matanya penuh cahaya. Ada retakan halus yang tak terhitung jumlahnya di kulitnya, pakaian panjang yang berlumuran darah, dan dia tampak dalam keadaan malu. Padahal, lukanya tidak serius, itu hanya bisa dianggap sebagai trauma kulit. Luo Tian juga tidak peduli tentang itu. Matanya menatap Suyi, darahnya meraung seperti guntur, dan cahaya melonjak, dan kekuatan tubuh itu lebih ganas dan ganas dari sebelumnya. Bagus, Suyi berkata dengan acuh tak acuh, bisakah kamu bertarung? Luo Tian menyeka darah di sudut bibirnya dan tertawa, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya tidak menyangka bahwa kekuatan reinkarnasi, yang tidak ditoleransi oleh para dewa, tapi bukan itu saja. Suyi mengangkat alisnya dan berkata, sungguh, sepertinya kamu masih memiliki beberapa cara untuk digunakan. Itu kejutan, bukan? Luo Tiandu penuh dengan semangat juang, menutupi langit dan matahari. Boom, suara itu masih bergema, kilat menyambar tubuhnya, dan dia berteleportasi ke langit dalam sekejap, membunuh Suyi dengan kejam. Terlihat dengan mata telanjang, kekuatan petir yang menyilaukan di tubuhnya berubah menjadi matahari guntur hitam, menjaga di belakangnya, dan di tangannya ada tambahan aura pertempuran menggelegar dengan pegangan dua kaki panjangnya. Boom, langit terbalik, dan kehampaan hancur menjadi debu. Seperti api penyucian guntur, dan dengan Luo Tiandu melambaikan perang guntur. Tepi yang mempesona muncul, dan itu mengenai Suyi dalam sekejap.
Boom! Pedang di antara telapak tangan Su Yi hancur dan meledak. Bahkan sosoknya terguncang. Sebelum berdiri diam, kekuatan represif yang dilepaskan oleh petir hitam datang dari segala arah, dan kekosongan diperas. Boom! Satu pukulan, langit runtuh, yin dan yang terbalik. Kekuatan represi dan pemenjaraan yang ada di mana-mana tiba-tiba runtuh dan menyebar. Bahkan petir hitam itu bergetar hebat. Tapi saat ini, Luo Tiandu telah menyerang dengan keras, cepat, ganas, tanpa niat memberi Su Yi kelonggaran sama sekali. Serangan semacam itu, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Mengerikan. Kekuatan ilahi semacam itu jauh lebih ganas dari sebelumnya. Luo Tiandu seperti dewa pembunuh yang bertanggung jawab atas guntur, tubuhnya penuh dengan guntur yang berapi-api dan ganas, dan sudut alis dan matanya penuh arti pertempuran fanatik gila. Di bawah serangan semacam ini, Luo Tiandu juga mengubah keterpurukannya sebelumnya, mengambil inisiatif, dan mengejar Su Yi dengan ganas, seolah-olah menunjukkan situasi penindasan. Fan Wei berkata dengan gugup, "Tuan muda, Dao You Su tidak baik." Sining menatap pertempuran yang tak tertandingi di masa lalu dan berkata, "Apakah menurutmu Luo Tian mudah diganggu?" Setelah jeda, dia berkata dengan lembut, "Apa yang dia lakukan saat ini adalah teknik penangkal matahari gelap yang diajarkan oleh Dewa Matahari, yang merupakan terintegrasi ke dalam dirinya. Dengan cara guntur, melalui operasi kehendak pertempuran gila dan iblis, 3 jenis kekuatan yang dapat disebut yang terkuat digabung menjadi satu tungku, dan kekuatan semacam itu secara alami jauh dari biasa dan sebanding. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kekuatan tempur terkuat yang dapat ditampilkan Luo Tiandu di tingkat Taiwu, dan dapat dengan mudah membunuh tingkat Taihe di dunia." Peran. Mendengar ini, Fan Wei tersentak. Dengan kekuatan peringkat Taiwu, membunuh karakter peringkat Taihe sudah melawan langit. Dan Luo Tiandu saat ini cukup untuk dengan mudah membunuh keberadaan Ordo Taihe, yang cukup mengejutkan. Tapi, sining ilusi, dengan tampilan kontemplasi, jika saya hampir tidak dapat melihat detail Luo Tiandu, maka kekuatan tempur Dao You Su tidak dapat dipahami. Tidak tahu. Fan Wei bingung, apa maksudnya? Hanya memikirkan ini, situasi di medan perang tiba-tiba berubah. Dentang, nyanyian pedang bergema. Su Yi, yang telah ditekan sepanjang waktu, tiba-tiba menebas dengan jari dan pedangnya. Pedang ini hambar, sama seperti sebelumnya. Tapi ketika pedang ini muncul, pemandangan dunia ini berubah total. Langit seperti jatuh selamanya, dan laut ini telah berubah menjadi lautan kepahitan yang keruh, tempat makhluk mengerikan yang tak terhitung jumlahnya berjuang. Kekuatan yang membuat dunia bergetar dan menyebar. Itulah kekuatan untuk tenggelam, seperti mengubur dunia ini, menyeretnya ke lautan kesengsaraan, dan tenggelam selamanya. Pedang ini disebut, Laut Pahit Liusang. Ini adalah retret 30 tahun Su Yi di ruang musim semi dan musim gugur, memilah warisan Kendo sepanjang hidupnya, mengintegrasikan makna mendalam reinkarnasi, dan menyimpulkan pedang kedua dari pertunjukan. Pada saat ini, Su Yi menggunakan Raja Abadi di alam pertengahan yang luar biasa untuk tampil, seluruh lautan penderitaan seperti sangkar yang menyegel langit dan tanah, membuat orang tidak dapat melarikan diri, tidak dapat dihindari. Lautan penderitaan tak terbatas, dan mentari hitam menggelegar yang menggantung tinggi di bawah langit sebelum jatuh langsung ke lautan penderitaan seolah-olah diseret. Boom! Black Thunder Sun berjuang keras, berusaha keluar dari masalah, tetapi di bawah tekanan kekuatan laut yang tenggelam, perjuangan itu tampak pucat dan tak berdaya. Dalam sekejap mata, petir hitam itu pecah dan hancur, berubah menjadi semburan guntur dan hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang di lautan luas kesengsaraan. The Black Thunder Sun menghilang, dan kekuatan penindasan dan pemenjaraan yang telah menargetkan Su Yi juga menghilang. Namun, ini belum berakhir. Menghadapi pedang ini, Luo Tian yang mengejar Su Yi langsung mundur. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pedang ini terlalu menakutkan, dan sekali terperangkap, ia ditakdirkan untuk jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Istirahat. Dengan teriakan keras, Luo Tiandu melambai pertempuran yang menggelegar, meledakkan kekuatan miliaran aturan guntur, menyapu. Satu pukulan, menjungkir-balikan sungai dan menjungkir-balikan laut, guntur tidak terbatas. Seluruh lautan kepahitan bergemuruh dan bergolak. Kekuatan tenggelam, tetapi dengan kuat menekan Luo Tiandu, menyeret sosoknya, membuatnya seperti rawa, dan hampir sepenuhnya dilarang. Luo Tiandu berubah. Jubahnya menonjol, matanya bersinar-sinar, dan dia berteriak dengan tajam, "Buka!" Aura kehancuran yang mendominasi dan tak terbatas mengalir keluar dari Luo Tiandu, dan sekilas, itu seperti gunung berapi sunyi yang meletus di laut yang pahit. Boom! Langit bergetar. Perairan di sekitarnya benar-benar kacau dan bergejolak, dan turbulensi-turbulensi ilahi yang dahsyat melintasi langit, menutupi langit dan matahari, seperti kekacauan, dan hamparan yang luas. Sining dan Fan Wei sudah merasakan bahaya, dan sekali lagi menghindari jarak. Namun, ini masalahnya, masih menderita akibat-akibat pertempuran. Pukul dengan keras dalam sekejap. Dan di bawah tatapan keduanya yang luar biasa. Kabut asap memenuhi udara, memperlihatkan dua sosok. Yang lain adalah Su Yi,
dia berdiri di tanah, jubahnya rusak, wajahnya pucat, dan ada noda darah di banyak tempat di tubuhnya. Yang lainnya adalah Luo Tiandu. Dia memblokir pedang Su Yi. Dibandingkan dengan Su Yi, Luo Tian saat ini tidak diragukan lagi terlalu malu, dan penampilannya juga sangat menyedihkan. Pada sosok tinggi itu, ada luka pedang yang mengejutkan. Kulitnya terbuka dan dagingnya terbuka, dan darahnya berdeguk. Mahkota teratai asli di atas kepalanya terkoyak, rambutnya yang panjang berantakan, dan wajahnya yang tampan putih bersih. Dia terengah-engah, dadanya naik turun, tubuhnya cenderung tidak teratur, sepasang tangan gemetar tak terkendali, mulut harimau patah, dan tulang-tulang menjulang. Tidak diragukan lagi, pedang Su Yi mengenai Luo Tian dalam satu gerakan. Fan Wei lesu di sana, dan hatinya terguncang sampai tidak bisa dimengerti. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Tuan Muda akan mengatakan bahwa kekuatan Su Yi tidak dapat dipahami. Sebelumnya, Su Yi masih dalam situasi tertindas, dan mengalami pengejaran sengit dari Luo Tiandu. Dalam sekejap, keadaan berbalik. Dengan satu pedang, Su Yi membalikkan keadaan dan menjatuhkan Luo Tiandu. Ini terlalu tak terduga, dan juga membuat Fan Wei sangat menyadari bahwa menggunakan kata mustahil memang bisa menggambarkan kekuatan Su Yi dengan tepat. Rekan Su Taois jelas tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa, dan cederanya tidak serius. Luo Tiandu, yang dapat menampilkan kekuatan Taiwu yang paling kuat kelas, sudah melawan arah angin. Suasana dingin sining juga muncul dalam gelombang. Karena Luo Tian terlalu menakutkan, pada saat ini menjadi semakin jelas, betapa kuatnya Su Yi, sungguh luar biasa. Mengapa tidak menggunakan harta itu? Dunia bergolak, kabut asap menyapu bebas, suara Su Yi terdengar, dia memandang Luo Tiandu di kejauhan, sedikit terkejut. Luo Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi, abaikan. Segera, dia mengerutkan kening dan berkata, sebelumnya, mengapa kamu tidak menyerang dengan keras? Sebelumnya, dia memang menembus pedang Su Yi, tetapi dia juga memperhatikan bahwa pada saat kritis, Su Yi jelas penyayang dan tidak pernah mengambil kesempatan untuk membuat serangan kejam, menyerang. Saat ini, jika Su Yi membuat tembakan lagi tanpa ragu-ragu, dia mungkin bisa memblokirnya, tetapi dia ditakdirkan untuk terluka lebih serius. Tapi Su Yi tidak melakukan ini. Su Yi berkata dengan santai, saya tidak akan lunak pada musuh, tetapi karena Anda belum pernah menggunakan harta, Anda juga tidak pernah menggunakan budidaya peringkat Taixuan Anda, maka tidak lagi menyenangkan untuk bertarung. Dia mengangkat tangannya dan melemparkannya, dan pedang Qi yang dipegang di telapak tangannya naik ke udara dan menghilang sebagai hujan cahaya. Kemudian, saya mengeluarkan termos dan melihat ke atas dan menyesapnya. Anggur memasuki usus, dan itu secepat angin. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1845. Pertempuran ini memang sangat membahagiakan. Dalam arti tertentu, ini bisa disebut pertarungan jalanan yang sesungguhnya. Basis budidaya tingkat menengah Su Yi, tetapi kekuatan tempurnya cukup untuk melawan karakter tingkat Taihe. Luo Tiandu menekan basis kultivasi di peringkat Taiwu, dan kekuatan tempurnya juga bisa melawan karakter peringkat Taihe. Tak satu pun dari mereka menggunakan harta atau kekuatan eksternal. Oleh karena itu, perkelahian dan pertempuran seperti itu sangat jarang terjadi. Bahkan dalam pertempuran ini, Su Yi terluka, tetapi dia sangat bahagia. Tentu saja, ini juga karena Luo Tian mampu bertahan dalam ujian. Tanpa penundaan, Su Yi membawa labu anggur dan berbalik untuk pergi. Tunggu, Luo Tiandu berbicara dengan suara yang dalam. Lanjutkan, Su Yi menghentakkan kakinya. Mata Sining sedikit menyipit, dan dia berkata dengan tegas, cukup. Luo Tiandu, kompetisi terbagi, tidak bisakah kamu kalah? Dia tahu betul bahwa jika Luo Tian ingin bertarung lagi, jika dia ingin mendapatkan kembali situasinya, dia pasti akan menunjukkan kultivasinya yang sebenarnya, atau kepada Luo Tiandu, itu sangat tidak menguntungkan. Tapi melihat Luo Tiandu dengan senyum masam, menghela nafas, Aning, apakah aku tipe orang yang tidak mampu kehilangan? Berbicara, dia mengangkat matanya untuk melihat Su Yi, senyum pahit di wajahnya menghilang, dan berkata, aku harus mengatakan, kekuatanmu cukup untuk membuatku terkesan, keberanian dan gayanya sama sekali tidak sebanding dengan yang lain, tetapi ini tidak akan mengubah tekadku untuk membunuhmu. Setelah jeda, matanya menjadi dalam dan tenang, lain kali kita bertemu, kita akan berbagi hidup dan mati. Nadanya tenang dan tidak perlu diragukan lagi. Hati Sining tenggelam, alisnya berkerut. Fan Wei diam-diam menghela nafas. Ini Luo Tiandu, bermartabat, mendominasi dan kuat, apa yang dia yakini tidak akan berubah. Su Yi tersenyum dan berkata dengan tenang, kalau begitu kamu harus bersiap menghadapi kematian. Dia juga mengagumi Luo Tiandu. Tapi karena dia adalah musuh, dia tidak akan pernah berhati lembut dalam hal hidup dan mati di masa depan. Luo Tiandu juga tersenyum, memperlihatkan giginya yang putih dan rapi, kamu juga. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju Sining, dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, Aning, kamu sangat bijaksana, kamu membujukku untuk mengambilnya kembali sebelum pertempuran.
Pernyataan yang tidak masuk akal itu. Sebelum perang, dia berkata akan memberi sedikit pelajaran kepada Sui. Hasil, wajahnya ditampar. Sining dingin dan dia berkata, melihat kamu dipukuli begitu parah, alih-alih bersimpati, aku ingin tertawa. Luo Tiandu. Dia dengan enggan mengangkat bahu dan berkata, jika kamu ingin tertawa, tertawalah, ini bukan pertama kalinya aku ditertawakan olehmu. Sining tidak repot-repot memperhatikannya, dan menunjuk ke kejauhan, kamu pergi ke sana untuk menyembuhkan, ada yang ingin saya katakan kepada sesama Taois Su, lalu pergi ke Xiangzu di alam abadi. Ini bukan konsultasi, tapi perintah. Dan nadanya kasar. Tapi Luo Tiandu berkata dengan gembira, aku sudah lama menunggu kata-katamu. Kamu bisa bicara, aku berjanji untuk tidak mengganggu, tidak menguping, tapi untuk bertanya. Dengan itu, dia berbalik. Sebelum pergi, dia melirik Su Yi, melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa. Yang belum tahu mungkin mengira itu adalah ucapan selamat tinggal teman lama. Tapi baik Sining maupun Fan Wei tahu bahwa saat keduanya bertemu lagi, akan ada pertempuran berdarah. Teman Su, Sining ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju dan berkata, meskipun aku selalu menolak Luo Tiandu, bagaimanapun juga, aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, kami masih sangat muda, adalah teman di jalan kultivasi, dia. Setelah itu, Su Yi sudah mengerti, dan menyela sambil tersenyum, kamu tidak ingin melihat aku dan dia berbagi hidup dan mati, bukan? Sining mengangguk dan berkata, ini yang terbaik, jika Anda adalah musuh di masa depan, jika Anda memiliki sarana untuk menang, mohon berbelas kasih. Saya juga akan lakukan segalanya dengan kekuatanmu untuk menghentikannya melakukan itu. Su Yi tersenyum dan berkata, dari hatiku, aku tidak ingin dia mati, lebih baik menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sining terdiam beberapa saat, dan segera menggerakkan hatinya untuk memahami arti kata-kata Su Yi. Fan Wei tidak mengerti dan berkata, mengapa kamu mengatakan ini, rekan Taois Su? Aku butuh seseorang untuk bertarung. Su Yi berkata dengan santai, bahkan jika mereka adalah musuh, lalu apa? Orang tidak akan pernah mengeluh. Ini yang sebenarnya dia pikirkan. Fan Wei membuka matanya lebar-lebar, tertegun di sana, jiwa dan pikiran menyendiri macam apa yang harus dia miliki untuk mengatakan hal seperti itu. Sepasang mata bintang Sining bersinar terang, dan berkata, dibandingkan dengan pikiran dan semangat rekan Taois, Luo Tiandu seharusnya benar-benar merasa malu. Su Yi tertawa terbahak-bahak. Segera, Sining mengucapkan selamat tinggal dan pergi bersama Fan Wei. Sebelum pergi, dia menyerahkan jimat rahasia kepada Su Yi, mengatakan bahwa selama Su Yi membutuhkan bantuan, dia bisa menggunakan jimat rahasia ini untuk menghubunginya. Sampai dia melihat Sining dan Fan Qian pergi, Su Yi berdiri di sana sendirian, minum tanpa suara dengan kendi. Dia masih sedikit bingung. Apa penyebab dan akibat yang tidak diketahui yang tersembunyi antara Anda dan Sining? Mungkinkah misteri di tubuhnya terkait dengan salah satu kehidupan masa lalunya? Tapi bagaimanapun, sejujurnya, saat aku bertemu Sining memang memberikan perasaan yang sangat berbeda pada Su Yi. Temperamen Sining sedingin es, dan temperamennya halus dan halus. Tidak peduli penampilan atau sikapnya, dia bisa disebut tiada taraf, dan kecantikannya luar biasa, begitu menyayat hati. Yang terpenting saat bersamanya, Su Yi merasa sangat nyaman dan memiliki pemahaman yang baik. Terkadang Anda bahkan tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun, cukup dengan melihat, dan Anda dapat saling memahami secara diam-diam. Pengertian diam-diam itulah yang paling membuat Su Yi terkesan. Mungkin, ini sedikit pengertian. Su Yi tersenyum dan hendak berbalik. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu dan mengangkat matanya untuk melihat jauh. Saya melihat sosok merah menyala muncul dari laut di kejauhan, dengan penampilan halus dan cerah, mengenakan gaun biru. Dia berhenti pada jarak yang sangat jauh, lalu berkata terus terang, saya ingin bekerja sama dengan Anda. Su Yi terkejut, kenapa? Perlu dicatat bahwa di depan aula leluhur untuk pemujaan roh di reruntuhan Istana Naga, dia dan Sining pernah memaksa King Wu untuk mengungkapkannya secara utuh, kekuatan, dan dibombardir oleh aturan langit dan bumi. Pada saat itu juga, wanita ini membenci King Xiao dan Jin Zuliu karena tidak membantu mereka tepat waktu, dan melawan mereka seperti orang gila. Karena serangan belakangnya yang tiba-tiba, dia menciptakan peluang lini pertama untuk Su Yi dan Sining, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk memaksa King Xiao dan Jin Zuliu harus mengekspos kekuatan, dibombardir oleh aturan langit dan bumi, dan diserang oleh kekuatan kausal. Namun, Su Yi tidak menyangka bahwa King Dance akan datang kepadanya dan ingin bekerja sama dengannya. Saya benar-benar telah menyinggung King Qiao dan Jin Zuliu. Tidak mengherankan, mereka berdua sangat membenci saya, dan mereka pasti akan membalas dendam pada saya di masa depan. King Wu terdiam sejenak, lalu berkata, dan barusan, kamu mampu bertahan di bawah tangan putra Dewa Luo Tiandu, yaitu cukup untuk membuktikan bahwa kekuatanmu sungguh luar biasa. Su Yi ingat bahwa ketika Luo Tiandu muncul, dia berbicara tentang King Wu, mengatakan bahwa dia belajar tentang King Wu dari King Wu. Untuk apa yang terjadi di reruntuhan Ryugu? Tidak diragukan lagi,
Pada saat itu, King Wu menyadari bahwa Luo Tian akan melakukannya untuk dirinya sendiri. Luo Tian gagal membunuhku, bukankah itu mengejutkanmu? Su Yi bertanya. King Wu berkata dengan tenang, saya tidak bisa membicarakannya, karena saya tahu betul bahwa Luo Tian mungkin tidak akan melakukan ini untuk wajah Sining. Su Yi mendengus dan berkata, tujuan apa yang ingin kamu capai ketika kamu bekerja sama denganku? King Wu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, King Xiao dan Jin Zuliu, mereka adalah musuh bersama Anda, selama Anda membantu saya menyelesaikan sebab dan akibat kekuatan tubuh saya dapat membantu Anda menghadapinya bersama-sama. Su Yi langsung mengerti maksud King Wu. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya bisa menanganinya sendiri, mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda? King Wu tidak diragukan lagi adalah wanita yang cerdas. Selama dia setuju untuk bekerja sama, dia dapat menyelesaikan kekuatan sebab dan akibat, dan dia tidak perlu lagi khawatir terpengaruh ketika dia menjadi dewa. Anda dapat menggunakan tangan Anda sendiri untuk melawan balas dendam dari King Xiao, Jin Zuliu, dan lainnya. King Wu tampaknya berharap bahwa Su Yi tidak akan setuju dengan mudah, dan segera berkata, jika Anda memiliki persyaratan apapun, selama saya bisa setuju, semuanya mudah diucapkan. Su Yi awalnya ingin menolak, tetapi dia merenung sejenak, tetapi berubah pikiran dan berkata, kamu bantu aku menemukan perahu apung dulu, kapan kamu menemukannya? Saya tidak keberatan memikirkan kerja sama. King Wu adalah orang yang sangat cerdas, dia segera mendengar bahwa Su Yi sedang menguji ketulusannya. Bagus, King Wu setuju, bagaimana saya bisa menghubungi Anda jika saya menemukan perahu terapung? Su Yi mengangkat tangannya dan melemparkan jimat rahasia, hancurkan jimat rahasia ini, aku akan menemukanmu. King Wu mengambil alih jimat rahasia dan berkata, saya berharap dapat bekerja sama dengan Yang Mulia. Setelah itu, berpaling. Melihatnya menghilang, Su Yi menggelengkan kepalanya dan kembali ke reruntuhan Istana Naga. Dia tidak punya harapan sama sekali apakah King Wu dapat menemukan perahu apung. Alasan membuat syarat seperti itu hanya untuk mengusir wanita ini secepatnya, dan aku tidak ingin terus terjerat dengan wanita ini. Selain itu, Su Yi juga sedikit mewaspadai wanita ini. Ini bukan rasa takut, tetapi wanita ini sangat gila, yang dapat dilihat dari fakta bahwa dia memilih untuk menusuk dan menyeret King Xiao dan Jin Zuliu ke dalam air keluar. Begitu dia dan wanita ini benar-benar hancur, Su Yi bahkan tidak perlu memikirkannya, dan pihak lain pasti akan merasa kesal dan membalas dendam ekstrim. Su Yi tidak takut akan masalah, tetapi akan lebih baik jika dia bisa menghilangkan masalah ini. Pada saat yang sama, kapal harta karun yang indah. Luo Tiandu tersenyum dan berdiri di satu sisi, mengagumi profil cantik wajah Sining, dan seluruh tubuhnya penuh dengan relaksasi dan kegembiraan. Dia memang begitu. Meskipun sering ditolak dan diserang dengan kasar oleh Sining, dia senang. Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Mata Sining dingin, dan dia melirik Luo Tiandu dengan sedih. Luo Tiandu dengan cepat meluruskan posturnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku mendengarnya, tidak hanya di telingaku, tetapi juga di hatiku. Aning, jangan khawatir, lain kali ketika saya bertemu Su Yi itu, selama dia menyerahkan Dao of Samsara, saya berjanji untuk tidak membunuhnya. Sining mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu. Luo Tiandu merendahkan suaranya dan mengubah topik pembicaraan, Aning, saya mendapat kabar sebelumnya bahwa murid paling penting dari nelayan juga telah datang ke negeri dongeng. Sining terkejut, dan niat membunuh yang tak terbendung muncul di matanya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1846. Orang tua yang cerdas. Monster menakutkan di alam para dewa. Dalam dewa, dia disebut nelayan. Dikatakan bahwa tubuhnya adalah burung sungai kaisar. Di alam dewa, orang hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang orang tua itu. Hanya ada satu rumor yang beredar di dunia. Dibandingkan dengan lelaki tua yang pintar, murid kecilnya sangat terkenal di alam para dewa. Atau terkenal, murid kecilnya bernama Gu Yunchan, dan tubuhnya adalah burung Gusou, dengan temperamen ganas dan licik, dan kekuatannya tak terduga. Ada tempat untuk Yun Zhen kuno. Di mana dia? Mata Sining dingin dan mematikan. Dulu, dia berseteru dengan Gu Yunchan dan sangat membenci Gu Yunchan. Alasannya adalah bahwa dalam debat Taijing, yang terkenal di dunia di domain dewa, Gu Yunchan secara brutal membunuh adik Sining, Si Yu. Disinilah kebencian berakhir. Sejak di alam para dewa, Sining telah bertindak berkali-kali untuk membalas dendam pada Gu Yunchan, tetapi keberadaan Gu Yunchan tidak pasti dan licik seperti rubah, yang membuat setiap tindakan Sining gagal. Sekarang, saya mendengar bahwa Gu Yunchan juga datang ke alam abadi, yang membangkitkan kebencian di hati Sining. Aning, jangan impulsif. Luo Tiandu berkata dengan cepat, saya baru saja mendapat kabar sekarang, saya tidak tahu di mana Gu Yunchan sekarang. Nada suaranya menjadi lebih tegas, tapi jangan khawatir, bersamaku, selama orang itu berani muncul, dia akan ditangkap hidup-hidup dan diserahkan kepadamu. Gu Yunchan sangat kuat, penipu dan galak, dan merupakan karakter yang sangat berbahaya.
Luo Tian tidak khawatir tentang Sining yang akan membalas dendam. Sining terdiam beberapa saat, dan berkata, aku akan membalas dendam ini sendiri. Luo Tiandu berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan mencoba untukmu. Setelah jeda, dia berkata, sebenarnya, saya pikir orang ini juga akan terlibat dalam perjalanan ke reruntuhan Istana Naga ini. Lagi pula, tuannya, si pemancing, menggunakan cara sebab akibat untuk membangun posisi dewa, dan buku sebab akibat yang tertinggal di reruntuhan Istana Naga adalah harta karun sebab dan akibat lahir dalam kekacauan. Ya, dia dan tuannya pasti memiliki godaan besar. Karena itu, saya akan mengambil inisiatif untuk datang ke Laut Cina Timur untuk menemukan Anda. Jangan sampai Anda bertemu Gu Yunchan, tetapi anehnya orang ini tidak muncul. Sining tertegun sejenak, kemudian menyadari bahwa alasan mengapa Luo Tiandu datang untuk menemukannya juga terkait dengan Gu Yunchan. Kamu punya hati. Suaranya sangat lembut. Luo Tiandu sangat menyadari perubahan sikap Sining, jadi dia mau tidak mau merasa segar dan berkata sambil tersenyum, Aning, urusanmu adalah milikku, bagaimana aku tidak peduli. Gerakan penuh perhatian itu membuat Fan Wei diam-diam menghela nafas. Di mata orang luar, Luo Tiandu adalah orang gila yang sangat sombong. Buku sebab dan akibat. Sining sepertinya menyadari sesuatu. Menurut apa yang kamu katakan, Gu Yunchan mungkin pergi ke rekan Dao Su di masa depan. Senyum Luo Tiandu goyah, mengapa dia membawanya ke nama keluarga Su lagi. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan dia menjadi tenang, mengatakan, itu memang mungkin. Aning, orang-orang masih menunggu kita di Xiangsu di negeri dongeng, menurutku. Sebelum selesai berbicara, Sining sepertinya melihat sekilas pikiran Luo Tiandu, dan berkata, saya tidak akan mengingkari janji saya atas apa yang saya janjikan. Luo Tian tiba-tiba menghela nafas lega, selama dia tidak kembali untuk melihat Su. Tapi Sining mengeluarkan jimat rahasia dan mengirim surat kepada Su Yi tentang Gu Yunchan. Setelah melakukan semua ini, dia tampak lega. Luo Tian menggosok hidungnya dan berkata dengan ragu, Aning, apakah kamu mengirim pesan ke sesama Taois Su? Bagus. Sining berkata dengan tenang, Gu Yunchan jauh lebih berbahaya daripada King Xiao dan yang lainnya, jadi izinkan aku memperingatkannya. Luo Tian tertegun dan menghela nafas, rekan Taois Su ini benar-benar beruntung telah menerima perawatan seperti itu dari Aning. Fan Wei bisa mendengarnya, kata-kata Luo Tiandu menunjukkan sedikit kekecewaan, matanya mau tidak mau menjadi aneh, dan dia berpikir pada dirinya sendiri, ini, menjungkir balikkan toples cuka. Sining melirik Luo Tiandu dan berkata, kamu tahu, aku telah membujuk sesama Taois Su sebelumnya, dan lain kali aku melihatmu, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Luo Tian langsung tergerak, seolah tak percaya, Aning, jadi kamu juga mengkhawatirkan keselamatanku. Sining berkata, apakah kamu tahu bagaimana jawaban rekan Taois Su? Meskipun Luo Tiandu tidak peduli di dalam hatinya, dia berpura-pura tertarik dan berkata, apa yang dia katakan. Fan Wei, beritahu dia. Ya, Fan Wei memandang dengan serius, dan mengatakan kata-kata Su Yi sebelumnya dengan jujur, tanpa berlebihan. Setelah mendengarkan, Luo Tian mau tidak mau tercengang. Saya tidak ingin dia mati. Aku butuh seseorang untuk bertarung. Bahkan jika mereka adalah musuh, lalu apa? Ketika mendengar kata-kata ini, Luo Tian tampaknya dapat melihat sikap Su Yi yang tenang dan acuh tak acuh, serta semacam kepercayaan mutlak dan penghinaan terhadap kekuatannya sendiri. Untuk beberapa saat, Luo Tian terdiam. Terkadang satu kalimat, satu tindakan, dapat melihat keberanian dan pikiran seseorang. Pada titik ini, Luo Tian tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya tidak pernah benar-benar memahami Su Yi. Sining tidak berkata apa-apa lagi. Dia sudah mengatakan apa yang ingin dia ungkapkan. Bagaimana Luo Tian akan membuat keputusan adalah urusannya sendiri. Reruntuhan Istana Naga. Dalam perjalanan kembali ke rumah harta karun Istana Naga, Su Yi menerima surat dari Sining. Gu Yunzhen. Nama asing ini tidak membuat Su Yi Tai peduli. Bahkan jika pihak lain dikenal sebagai salah satu dari 10 Kaisar Iblis, dari penggarap Iblis Domain Dewa, bagi Su Yi, dia tidak lebih dari musuh potensial. Yang benar-benar menarik perhatian Su Yi adalah Tuan Tua Gu Yunchan yang bijaksana. Itu adalah nelayan. Su Yi mengingat banyak peristiwa masa lalu. Sebelum dia naik ke alam abadi dari medan perang ekstrateritorial, di dunia manusia, dia dan Akai pernah bergabung untuk pergi ke daerah terlarang untuk memanen Jut Amerasium. Pada saat itulah Su Yi menemukan bahwa ada kail yang menempel pada amfibi. Saat jarinya menyentuh kail mana, dia melihat nafas yang ditinggalkan oleh pemancing. Itu Su Yi, bertemu pemancing untuk pertama kalinya. Setelah itu, melalui pria bersenjata wanita misterius itulah Su Yi mengetahui bahwa nelayan itu adalah dewa, yang dikenal sebagai lelaki tua yang pandai, yang bertanggung jawab atas kekuatan sebab dan akibat. Dan kait itu disebut kait kausal. Saat Su Yi menyentuh kail karma, dia sudah menjadi sasaran nelayan. Pada saat itu, pria bersenjata wanita misterius itu juga berbicara tentang bahwa jika dia menjadi sasaran pria pemancing,
bahkan para dewa pun akan sakit kepala, dan mengatakan bahwa Sui hanya bertanya padanya, dan dia akan membantu menyelesaikannya. Bahaya tersembunyi Sui. Tapi Sui bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, dan dia tidak takut dengan kekuatan kausal seperti itu, jadi dia secara alami menolak. Namun, pada saat itu, Sui tidak menyelesaikan kekuatan sebab akibat ini, tetapi menganggapnya sebagai umpan untuk melihat jenis ikan besar apa yang bisa dia tangkap. Sejak saat itu, Sui menyimpulkan bahwa dewa yang berdiri di belakang Yunji Immortal Mansion adalah seorang pemancing. Tapir hitam adalah budak dewa yang melayani nelayan. Sejak saat itu, Yunji Immortal Mansion menghilang ke dunia. Sui tidak pernah mendengar tentang Yunji Immortal Mansion lagi. Dan sekarang, dia tahu bahwa nelayan telah mengirim murid kecilnya Gu Yunchan ke negeri dongeng. Sining berkata bahwa Gu Yunchan datang untuk buku karma, harta rahasia kekacauan. Dalam pandangan Sui, Gu Yunchan datang ke sini lebih dari itu. Dia kemungkinan besar akan memikul perintah guru, dan dia akan menghadapi dirinya sendiri. Selain itu, seperti karakter anak dewa lainnya, untuk merebut kesempatan menjadi dewa dalam khotbah itu. Aku tidak melihatnya, nelayan ini juga adalah dewa yang sangat kuat di alam dewa. Sui diam-diam berkata, menurut Sining, nelayan adalah iblis yang menakutkan dan misterius. Tubuh utamanya adalah kaisar jahat Jiang Bert yang tiada taranya. Bahkan murid kecilnya, Gu Yunchan, adalah karakter kejam yang terkenal kejam di alam ilahi. Pria bersenjata wanita itu tidak mudah. Sui diam-diam menghela nafas. Pada saat itu, saya mengetahui asal-usul pria pemancing dari pria bersenjata wanita, tetapi Sui Tai tidak peduli. Tapi sekarang, semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa asal-usul pria bersenjata wanita misterius itu tidak sederhana. Pihak lain tidak hanya dapat melihat melalui asal-usul nelayan, tetapi juga memiliki sarana untuk menyelesaikan kekuatan sebab dan akibat. Dengan cara ini, King Xiao, Jin Zuliu, King Wu, dan karakter tingkat dewa lainnya lebih rendah. Bagaimanapun, mereka mungkin juga memiliki cara untuk mengatasi kekuatan sebab dan akibat, tetapi mereka tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Dari sudut pandang ini, terlihat betapa menakjubkannya pria bersenjata wanita misterius itu. Wanita ini dan Akai juga datang ke negeri dongeng dari medan perang luar, dan aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Bukan kebetulan, penembak wanita itu pasti datang untuk kesempatan menjadi dewa, dan Akai juga mencari kesempatan untuk menjadi dewa. Di masa depan, ketika kita bertemu dengan takdir, kebenaran mungkin terungkap. Ketika Sui memikirkannya, dia datang ke rumah harta karun Istana Naga. Ding naga leluhur meraung, dan pancaran cahaya mengalir. Cilong Daojun masih berkultivasi di kuali, dan tidak ada tanda-tanda bangun. Sui menghela napas panjang, meninggalkan pikiran yang mengganggu, dan mulai mengabdikan dirinya pada kultivasi. Di reruntuhan Istana Naga, ada banyak tempat terlarang yang berbahaya, yang telah lama dianggap oleh Sui sebagai tempat pembuktian untuk mempraktikkan Taoisme. Dia berencana untuk mundur di sini untuk jangka waktu tertentu dan mencari terobosan lebih lanjut. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.